Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pemerintah bersama DPR resmi melegalkan pelaksanaan umroh mandiri lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Artinya, jemaah kini bisa berangkat tanpa melalui Biro Travel Umroh resmi. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan regulasi Arab Saudi yang membuka pintu bagi umroh mandiri. Namun di balik kemudahan tersebut muncul pula kekhawatiran soal bimbingan ibadah dan perlindungan jemaah di Tanah Suci. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami telah terhubung dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Aprozi Alam atau yang akrab disapa dengan Bang Ozi. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Langsung saja, Bang. Ini kita mau bertanya soal umroh mandiri. Sebenarnya apa sih, Bang, dasar pertimbangan DPR dalam hal ini mendukung legalisasi umroh mandiri dan bagaimana jaminan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak tertentu, Bang? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Perubahan Nomor 14 Tahun 2025 tentang mengatur tentang keberangkatan haji mandiri dan umroh mandiri. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat bisa dipermudah dalam hal melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga meminta kepada para travel nggak perlu ragu bahwasanya hal ini kan merupakan regulasi baru yang harus kita terima. Sebenarnya regulasi di Arab Saudi ini udah dari tahun kemarin sudah ada yang namanya umroh mandiri. Cuman adanya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, maka muncullah regulasi ini menyesuaikan regulasi yang ada di Kerajaan Arab Saudi. Dan tujuannya adalah bagaimana masyarakat Indonesia dengan mudah melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal bagaimana ada permasalahan yang bakal muncul di kemudian hari, di undang-undang sudah diatur bahwasanya umroh mandiri itu harus juga terdaftar di Kementerian Agama. Artinya, pada saat umroh mandiri akan dilaksanakan, ada syarat-syarat utama seorang masyarakat untuk mengikuti umroh itu. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, mereka harus agama Islam. Yang kedua, mereka sudah memesan tiket PP. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, mereka harus mendaftarkan diri melalui nusuk untuk memiliki kartu nusuk dan visa di Kerajaan Arab Saudi, tentu melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Gitu loh, Mbak. Oke, baik. Tapi Bang, banyak pihak juga yang menilai umroh mandiri ini berisiko bagi jamaah, terutama terkait perlindungan dan pelayanan di Tanah Suci. Lalu bagaimana pemerintah memastikan aspek keamanan dan kenyamanannya ini tetap terjaga, Bang? Pemerintah dengan adanya masyarakat mendaftar diri secara mandiri dengan cara mendaftarkan online dengan di website Nusuk, secara otomatis kan pemerintah tahu nih bahwa misalkan saya Pak Aprozi Alam berangkat umroh pada bulan sekian, tanggal sekian menuju Arab Saudi. Tentu pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan menyampaikan kepada duta besar kita atau menteri luar negeri kita bahwa ada warga negara Indonesia yang saat ini melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Ramadan. Baik, lalu begitu Bang, lanjut dari sisi regulasi, bagaimana DPR melihat peran Kementerian Agama dalam mengawasi pelaksanaan umroh mandiri ini? Karena kalau tidak diatur dengan jelas kan bisa saja kebijakan ini jadi tumpang tindih ya Bang dengan biro travel resmi, bahkan mungkin berpotensi mematikan usaha travel umroh yang sudah ada Bang. Bagaimana Bang? Kebebasan untuk melaksanakan haji dan umroh mandiri. Sehat jasmani tentu dari Kementerian Kesehatan atau dari dokter. Yang keempat adalah mendaftarkan diri kepada Kementerian Haji melalui website Kementerian Haji, yaitu kartu nusuk dan visanya. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini pemerintah sudah mengkaji kebijakan ini dengan baik ya, terutama untuk pelayanan dan keamanannya tersebut ya. Jadi tidak perlu khawatir begitu ya Bang ya? Ini sudah banyak loh Mbak yang sudah berangkat umroh mandiri tahun-tahun yang lalu. Namun belum dilegalkan. Saat ini sudah dilegalkan oleh pemerintah, bahwasanya dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Oke, baik. Gitu, Mbak. Jadi intinya sudah terlindungi ya, sudah dimantapkan Sudah kebijakan ini ya Bang ya. Oke, Iya. baik.
Lalu apakah DPR akan mendorong revisi atau penyempurnaan aturan umroh mandiri ke depan, Bang? Terutama terkait standar layanan, asuransi, dan tanggung jawab mungkin jika terjadi di Arab Saudi, terjadi masalah di Arab Saudi begitu, Bang? Ini Mbak, kalau umroh mandiri kan berarti masyarakat itu kan memesan hotelnya sendiri, Ya, betul. terus mencari makan sendiri, memesan tiket pesawat sendiri. Kalaupun mereka ingin bantuan, tentu mereka melalui website nusuk tadi. Di situ kan Ya, sudah ya. jelas apakah mereka perlu ada pemandu atau tidak. Di situ kan sudah jelas bisa diisi dan dikomunikasikan. Saya pikir itu sebenarnya sudah lengkap. Tentu hal ini akan berimbas kepada kawan-kawan travel yang bisnis umroh ya. Pastilah. Ya, hal ini kan namanya tadinya mereka biasa memberangkatkan 1.000 orang, mungkin dengan adanya umroh mandiri ini tentu akan berkurang. Itu yang terjadi saat ini di Indonesia. Oh, jadi semuanya itu sudah terdata ketika dalam pendaftaran begitu ya, Bang? Apakah butuh pembimbing resmi Iya, atau tidak begitu ya? mereka sudah tahu apa Hmm, langkah-langkah yang harus mereka ambil. baik. Apakah Oke. mereka perlu adanya mutoib, apakah perlu informasi hotel yang termurah yang dekat Mekah atau dekat Madinah, atau mereka perlu ada kunjungan-kunjungan ke wilayah di sana. Di sana juga disiapkan tur-tur khusus melalui website tersebut, sananya individual. Mbak mau Oke, baik. kemana, mau kemana, mau kemana. Oke, baik. Gitu, Mbak. Oke, Bang. Dari sudut pandang DPR, apa indikator keberhasilan kebijakan umroh mandiri ke depan, Bang? Apakah diukur dari jumlah jamaah, efisiensi biaya, atau tingkat keamanan dan kenyamanan jamaah di Tanah Suci, Bang? Yang pertama adalah efisiensi biaya. Masyarakat tentu harganya lebih sangat murah lah ya. Karena tergantung masyarakat. Masyarakat mau hotel bintang 3, apa hotel bintang 4, atau hotel bintang 5. Terus dari sisi makan, apakah mereka akan mencari makan makanan yang Indonesia banget, apa makanan negara-negara Melayu, kan mereka ya sendiri lebih bisa mengatur keuangan Mengatur. mereka sendiri, termasuk transportasi, apakah mereka harus naik kereta wus atau kalau mereka naik bis antara Arab Saudi dan antara Mekah dan Madinah, tentu mereka bisa atur sendiri. Kalau kita travel kan semua diatur toh, Oke, baik. gitu. Terakhir, Bang, apa pesan DPR kepada masyarakat yang ingin berangkat secara mandiri agar tidak hanya fokus pada kemudahan biaya, tapi juga bisa mempersiapkan diri secara matang dan bertanggung jawab, Bang? Terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan umroh mandiri atau haji mandiri. Yang pertama, ibadah itu bukan hanya semata-mata ibadah spiritual, namun bagaimana menyiapkan ibadah fisiknya. Karena kita tahu bahwa di sana itu kan tawafnya itu kan makan jumlah yang kilonya begitu panjang, sa'inya juga begitu. Jadi bukan hanya semata-mata menyiapkan uh, apa namanya Biayanya rohaninya, saja, namun ya betul. menyiapkan fisiknya juga. Terus yang kedua pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Misalkan kalau baca tawaf di Ka'bah dia mesti baca apa. Terus kalau dia sa'i dia mesti baca apa. Nah, jadi walaupun tanpa mutaib dia bisa melakukan itu sendiri. Bahkan kan di Google, di buku-buku juga udah terjual tuh. Kalau putaran pertama di Ka'bah baru mesti baca apa, putaran kedua mesti baca apa. Sehingga masyarakat juga diajar untuk bisa mandiri, mengetahui tentang agama seutuhnya. Gitu loh. Jadi saya minta itu, saya mengingatkan pada masyarakat, ayo silakan dengan umroh mandiri, namun siapkan juga adalah fisiknya, siapkan juga pengetahuan tentang agama, sehingga di sana tidak menjadi masalah gitu loh. Kan kita harus tahu bagaimana angkutan bisnya, bagaimana angkutan keretanya, bagaimana hotelnya, dan bagaimana kalau kita mencari sarapan dan makanan untuk Indonesia atau makanan negara-negara Melayu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ozi, Bapak Aprozi Alam, anggota Komisi 8 DPR RI atas pemaparannya. Selamat malam, Bang. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Ya, Mbak.
Baik, ya pemirsa, kebijakan umroh mandiri sejatinya membuka ruang bagi masyarakat untuk beribadah dengan lebih mudah dan terjangkau. Namun di balik kebebasan itu tetap dibutuhkan tanggung jawab dan kesadaran bersama, baik dari jamaah, pemerintah maupun penyelenggara agar semangat kemandirian tidak mengorbankan keselamatan, pemahaman ibadah dan makna spiritual dari perjalanan suci itu sendiri. Baiklah pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lainnya. Berita Nasional Malam segera kembali.